Salam sejahtera jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini, Rabu 9 Desember 2020, dengan tema Jiwaku Memuliakan Tuhan Lagi, terambil dari Lukas pasal 1 ayat 46 hingga 56. Nyanyian Pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Maria menanggung tugas yang tidak ringan, menjadi ibu dari Kristus. Sebuah tugas yang besar dan jelas tidak mudah. Perkataan Elizabeth meneguhkan Maria, yaitu bahwa Tuhan pasti akan menggenapi segala firman-Nya. Kesadaran tersebut membuat Maria bergembira, dan Maria mengungkapkan kegembiraannya dengan menyanyikan pujian kepada Tuhan, yang juga dikenal dengan istilah Magnificat. Kegembiraan Maria bukan tanpa alasan. Tuhan telah melakukan perkara yang besar, bukan hanya bagi Maria, tetapi juga bagi seluruh umat Tuhan. Bangsa Israel telah lama menantikan kehadiran Kristus yang akan mendatangkan keselamatan dan pemulihan. Ada masa 400 tahun sunyi, yaitu masa tidak ada pewahyuan bagi umat Tuhan yang sudah kembali dari pembuangan. Sementara dalam masa itu, umat Tuhan masih bergumul dengan hadirnya bangsa-bangsa lain yang berkuasa atas mereka. Firman Tuhan yang diberitakan kepada Maria adalah penghiburan besar bagi umat Tuhan. Tuhan tidak mengabaikan umat-Nya, bahkan telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Tuhan akan melimpahkan segala yang baik bagi umat-Nya, sebab Tuhan setia kepada janjinya kepada Abraham dan keturunannya. Berita kedatangan Kristus adalah kegembiraan besar bagi bangsa Israel pada masa itu, sebab mereka berharap Kristus yang akan datang itu dapat segera membebaskan mereka dari kekuasaan bangsa-bangsa lain. Namun demikian, sesungguhnya kedatangan Kristus bukan hanya membebaskan bangsa Israel dari kuasa bangsa lain, tetapi juga membebaskan dari masalah terbesar manusia, yaitu kuasa dosa. Dan itu berlaku bagi seluruh umat Tuhan, termasuk setiap kita yang percaya kepadanya. Bukankah kita pun seharusnya turut menggemakan nyanyian pujian Maria ini dalam hidup kita? Kristus yang dijanjikan itu telah datang. Kedatangannya membawa pembebasan bagi kita atas kuasa dosa, dan Kristus akan datang kembali memulihkan seluruh umat-Nya. Apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda lakukan selama Anda menjadi pengikut Kristus? Menjadi umat Tuhan dan menjadi pengikut Kristus tidak membuat kita kebal terhadap berbagai masalah dan pergumulan. Tetapi jangan biarkan semua itu mengaburkan sukacita Anda. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kristus telah datang membebaskan kita dari kutuk dosa. Dan Kristus akan datang kembali untuk membawa damai sejahtera kekal dalam kemuliaan-Nya. Itulah pengharapan dan penghiburan bagi setiap kita yang setia menantikannya.
Hiduplah dalam pengharapan itu. Dan biarlah setiap kita pun tetap berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Amin.